Salam, selamat malam. Bertemu lagi dengan saya dalam program kita Sate Online, Sharing Santai Online. Dan tema besar kita masih membicarakan tentang Melody of Singleness. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita deal dengan harapan-harapan yang ada di dalam hati kita. Setelah dalam pertemuan sebelumnya kita belajar mengenali apa yang menjadi penghalang yang merintangi saudara dan saya sebagai seorang single itu sulit untuk mendapatkan atau belum mendapatkan calon teman hidup. Khusus malam hari ini kita akan membicarakan hal yang baru lagi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sejujurnya jauh di dalam hati kita itu punya keinginan untuk menjadi suami, atau keinginan untuk menjadi istri, keinginan untuk menjadi ibu dari anak-anak, atau keinginan untuk menjadi ayah, keinginan untuk bekerja dan menghasilkan, lalu hasil dari pekerjaan dan jerih lelah itu kita pakai untuk membahagiakan keluarga, termasuk anak-anak atau pasangan kita. Jadi sejujurnya kita itu ingin dicintai, ingin mencintai, ingin membahagiakan, ingin dibahagiakan, bahkan ingin membuat sesuatu yang berdampak pada orang-orang yang sangat kita kasihi. Nah, harapan-harapan itu menjadi semacam kebutuhan yang tak terpenuhi ketika saudara belum mendapatkan teman hidup. Nah, maka permasalahan kita adalah bagaimana kita itu deal dengan kebutuhan-kebutuhan itu, atau kita itu menyelesaikan kebutuhan yang tak terpenuhi di dalam jiwa kita itu. Nah, kalau kita belajar dari Amsal pasal 4 ayat yang ke-23, maka kita menemukan apa yang diajarkan firman Tuhan. Bagaimana caranya kita pertama-tama untuk deal dengan apa yang ada dalam hati kita. Di sana penulis Amsal berkata tentang jagalah hati. Jadi ini adalah prinsip yang pertama, supaya kita bisa deal dengan berbagai macam kebutuhan yang tidak terpenuhi tadi. Bagaimana caranya? Menjaga hati kita. Menjaga hati itu adalah upaya yang terus kita lakukan untuk mengontrol dan menyerahkan hati kita, supaya hati kita itu adalah dalam pimpinan Roh Allah, sehingga semua kebutuhan-kebutuhan yang tidak terpenuhi tadi nanti digantikan oleh Allah sendiri yang memenuhkan kebutuhan kita. Jadi sebetulnya di dalam kehidupan ini banyak sekali kebutuhan yang tidak terpenuhi atau unmet need di dalam hidup kita itu. Tapi memang yang paling mengganggu adalah salah satunya berkaitan dengan teman hidup tadi. Jadi izinkan Tuhan supaya Dia berotoritas, termasuk berotoritas di dalam hati saudara, untuk Dia sendiri mengisi kebutuhan yang tidak terpenuhi itu. Jadi bagaimana cara pertama supaya saudara deal dengan berbagai macam kebutuhan yang tidak terpenuhi? Maka Alkitab mengajarkan, jagalah hati, serahkan hati kepada Allah, supaya hanya Roh Kudus Allah saja yang kemudian mengontrol keseluruhan kebutuhan yang mungkin muncul dalam hati saudara, dan Tuhan yang akan memuaskannya. Yang kedua, upaya yang bisa kita lakukan atau yang Alkitab ajarkan itu ada di dalam 1 Tawarik pasal 29 ayat 17 dan ayat yang ke-18. Nah, itu dikisahkan tentang Daud yang pada waktu itu Daud itu berkeinginan untuk membangun bait Allah. Tetapi Daud itu kemudian oleh Tuhan diberi keputusan bahwa Daud tidak bisa melanjutkan keinginannya itu. Yang melanjutkan nanti, yang bisa membangun bait Allah itu adalah anaknya, Salomo. Kalau begitu ada keinginan yang gagal direalisasikan oleh Daud dalam hidup Daud. Tetapi apa yang terjadi di sana dalam 1 Tawarik 29 ayat 17 ayat 18 itu dikatakan demikian. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Dan selanjutnya, lalu ayat yang ke-18 saya bacakan. Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, bapa-bapa kami, peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umat-Mu yang demikian ini
dan tetaplah tujukan hati mereka kepadamu. Nah saudara, dalam kegagalan Daud untuk merealisasikan apa yang diinginkan oleh hatinya, Daud itu tidak gagal melihat Tuhan. Di dalam 1 Tawarik itu diceritakan bahwa Daud ternyata memberikan persembahan kepada Allah. Bahkan harta yang paling terbaik yang dia miliki, dan dia kemudian dikatakan di situ dengan ikhlas, dengan ketulusan dia memberi. Jadi dia tahu bahwa Allah adalah penguji hati, bahwa Allah itu berkenan kepada keikhlasan. Maka sekarang aku mempersembahkan kepada Tuhan dengan sukarela dan tulus hati. Dan dia meminta kepada Tuhan, tolong Tuhan, condongkanlah hati umatmu itu. Buatlah hati kami itu punya kecenderungan untuk apa? Untuk tetap tertuju kepada Allah. Jadi apa yang mau saya katakan? Saya mau mengatakan demikian. Dari pengalaman Daud gagal merealisasikan keinginannya. Tetapi Daud tetap berhasil menjadikan Allah sebagai the ultimate goal dari hidupnya. Saudara bisa saja tidak terrealisasi apa yang saudara inginkan sekarang, atau belum. Apa yang kamu inginkan, pingin punya anak, pingin punya suami, pingin dilihat oleh orang itu secara sosial berkeluarga. Dan sekarang apa yang ada dalam hatimu itu belum terwujud. Itu tidak menghalangi saudara untuk saudara tetap bersuka cita. Bagaimana caranya? Caranya adalah jadikan Allah sebagai the ultimate goal dari hidupmu. Seperti Daud, sekalipun gak terrealisasi apa yang kuinginkan, tapi semua yang kumiliki ku berikan dengan ikhlas kepada Tuhan. Sebab engkaulah tujuan hidupku, bukan keinginanku tadi. Sebab engkaulah arah dari perjalanan akhir hidupku, bukan apa yang kuharapkan tadi. Saudara yang kasih Tuhan, saya kembali lagi kepada topik kita, bahwa kita sedang membicarakan deal dengan harapan-harapan. Banyak sekali harapan sebagai kaum single yang mungkin belum terrealisasikan. Tapi saudara tetap bisa berdamai dengan diri saudara. Caranya adalah jaga hati saudara. Terus izinkan Roh Kudus mengontrol hati saudara dan memenuhi kekosongan itu. Yang kedua, terus berupaya menjadikan Allah sebagai the ultimate goal, bukan keinginan kita. Kiranya kebenaran ini memerdekakan kita. Salam.